Halo, kembali lagi di channel Febrian Art. Kali ini kita berada di salah satu situs sejarah yang ada di Kawali Kabupaten Ciamis, dan nama lokasinya ini merupakan situs Astana Gede Kawali Ciamis. Nah, dulunya ini di sini merupakan lokasi ibu kota dari Kerajaan Galuh pada Kerajaan Sunda zaman dahulu, dan sekarang kita mau berkunjung ke sini dan mau melihat-lihat ada prasasti apa saja. Yuk ikutin kita terus. Nah, di sini ada batu kursi Palinggi yang dulunya merupakan tempat penobatan di wastu para raja pada Kerajaan Galuh dulunya. Dan raja terakhir yang dinobatkan di batu ini merupakan Prabu Siliwangi sewaktu menerima tahta Kerajaan Galuh Pakuan pada tahun 1482. Nah, rekan-rekan bisa dilihat di papan informasi tersebut dan melihat dengan jelas prasasti yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita mau lihat prasasti yang lainnya, dan kita mau membaca informasi sejarah mengenai prasasti-prasasti yang ada di sini. Nah, rekan-rekan, di sini kebetulan di situs Astana Gede ini terdapat 6 prasasti, dan ini merupakan prasasti yang pertama, namanya yaitu batu tapak atau Kaluaniat. Nah, terdapat 45 kotak serta puluhan titik-titik lubang di sini, bisa kalian lihat, dan terdapat di sini ada telapak kaki juga telapak tangan yang konon merupakan telapak tangan dan kaki dari Mahaprabu Niskala Wasukencana. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi untuk melihat prasasti yang lainnya. Di sini ada prasasti yang kedua, bisa dilihat oleh rekan-rekan. Ini ada batu prasasti yang di batu tersebut ada tulisan-tulisan Sanskerta pada zaman kerajaan dahulu. Dan di papan informasi diterjemahkan, ada alih bahasa,
yang artinya semoga ada yang kemudian mengisi negeri Kawali dengan kebahagiaan sambil membiasakan diri berbuat kesejahteraan sejati agar tetap unggul dalam perang. Nah, ini merupakan prasasti yang kedua, dan ini merupakan tulisan dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah sebuah harapan kesejahteraan bagi kerajaan Kawali pada zaman dulu. Ini juga ada prasasti sebuah batu yang terdapat tulisan Sanskerta yang artinya yang bertapa di Kawali ini adalah yang berbahagia, Prabu Raja Wastu yang bertahta di kota Kawali, yang memperindah keraton Surawisesa, yang membuat parit sekeliling ibu kota yang mensejahterakan seluruh negeri. Semoga ada yang kemudian membiasakan berbuat kebajikan agar lama berjaya di dunia. Nah, itu merupakan salah satu dari translate atau alih bahasa tulisan Sanskerta yang ada di prasasti tersebut. Kita lanjut lagi untuk melihat-lihat prasasti. Nah, ini prasasti ke 5-6 itu teh. Nah, di sini juga sama ada batu yang bertuliskan bahasa atau huruf-huruf Sanskerta zaman dulu yang artinya peninggalan dari yang apistik dari rasa yang ada yang menghuni kota ini, jangan berjudi bisa sengsara. Nah, untuk arti dari bahasa Sanskerta ini merupakan wejangan bagi kita supaya kita menjauhi hal-hal yang negatif, salah satunya berjudi yang bisa membuat sengsara. Nah, kita lanjut lagi untuk melihat prasasti lainnya. Jadi, nah guys, sekarang kita buka ke sebelah sini, dan di sini terdapat informasi atau petunjuk arah, yaitu ada batu panyandaan, batu pangentengan, dan batu panjandungan. Sekarang kita mau ke arah sini, yuk ikutin kita terus. Nah, rekan, di sini ada salah satu makam dari salah satu tokoh kerajaan Galuh pada zaman dulu. Ini adalah makam dari almarhum Pangeran Usman, di mana Pangeran Usman ini dulunya merupakan utusan dari Kesultanan Cirebon untuk menyebarkan agama Islam di daerah Kawali Ciamis. Nah, ini merupakan salah satu makam dari para tokoh agama Islam dulunya. Yuk kita lanjut lagi. Nah, ini untuk jalannya harus hati-hati, jangan terburu-buru karena batu-batunya udah berlumut, licin begini. Nah, sekarang kita udah sampai di salah satu prasasti, yaitu prasasti yang ketiga, dan untuk rekan-rekan ketahui ini merupakan tempat disemayamkannya jasad Abu Jasad Mahaprabu Linggabuana yang dulu kalau rekan-rekan belajar sejarah atau mengulik sejarah kerajaan mungkin akan tahu mengenai perang bubat yang terjadi antara kerajaan Sunda dengan kerajaan Majapahit. Nah, ini merupakan makam yang dijadikan tempat disemayamkannya Raja Linggabuana yang dulu wafat atau gugur di medan perang bubat pada saat melawan kerajaan Majapahit, dan dijadikan prasasti sejarah di Astana Gede Kawali supaya kita bisa mengenang atau melihat kembali sejarah di kerajaan Sunda yang dulu pernah terjadi. Sekarang kita mau lanjut lagi ke prasasti berikutnya. Nah, ini untuk prasasti 4, namanya itu batu panyandaan. Oh ya, ini batu panyandaan, yang tadi itu namanya batu panyandungan, dan ini merupakan tempat dimakamkannya Abu Jasad dari Prameswari Dewi Laralinsing yang merupakan putri dari Mahaprabu Linggabuana yang juga gugur dalam perang bubat pada zaman dulu antara kerajaan Sunda dan kerajaan Majapahit. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi untuk melihat atau mengulik sejarah dari prasasti yang ada di sini. Nah,
Sekarang kita udah sampai di tempat makam dalam Adipati Singacala yang dulunya merupakan penyebar agama Islam di wilayah Kerajaan Galuh. Beliau ini merupakan utusan dari Kesultanan Cirebon sama dengan Pangeran Usman yang tadi ada di kita videokan. Nah, bisa dilihat rekan-rekan, ini merupakan makam tempat disemayamkannya dalam Adipati Singacala. Dan sepertinya baru ada yang ziarah karena ada bunga. Assalamualaikum. Nah guys, sekarang kita mau ke tempat selanjutnya yang di sini tuh ada alun-alun Surawi Sesa yang dulunya menjadi alun-alun kerajaan, dan ada sebuah mata air di sini yang namanya itu mata air Cikawali. Yuk ikutin kita terus supaya kalian tahu seperti apa. Nah, sekarang kita sudah sampai di lokasi alun-alun Surawi Sesa yang pada zaman dulu merupakan alun-alun kerajaan dari Kerajaan Galuh atau Kerajaan Sunda. Nah, bisa dilihat di sini itu diberikan tanda sebagai tanda tempat dulunya alun-alun Surawi Sesa berada. Dan untuk lebih tepatnya kita nggak tahu ukuran alun-alun Surawi Sesa dulu itu seperti apa. Yang jelas di sini diberikan tanda atau patokan batas dari lokasi alun-alun Surawi Sesa pada zaman dulu. Jadi kita lanjut lagi. Kita lanjut ke mata air Cikawali. Alhamdulillah Alhamdulillah. sudah nyampe. Hati ya turunnya karena agak curam. Ademnya yang Adem. ini peringatan. Bagi yang merusak atau mengambil atau mengubah bentuk dari situs sejarah akan dikenakan sanksi. Nah,
Nah, sekarang kita sudah sampai di tempat mandinya para keluarga Karaton, yaitu namanya Mata Air Cikawali. Nah, ini dia yang dulunya dijadikan tempat pemandian atau untuk membasuh sebelum keluarga keraton atau kerajaan melakukan kegiatan maupun sesuatu yang sakral diwajibkan kesini dulu untuk membasuh muka atau apapun itu. Dan konon katanya ini itu mata air yang tidak pernah surut meskipun dalam kondisi kemarau sekaligus. Nah, di sini juga ada ikan-ikan guys. Pengen nyentuh airnya tapi nggak nyampe. Akunya pendek. Tenang sih. Nah, ini juga suasananya rimbun dan adem, benar-benar adem di sini. Ini ikan-ikannya warna-warni lucu. Ini tadi kan aja filmnya Bang China. Enten nepi. Kenepi tangannya. Penakting.